أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع، الإفادة والاستفادة، الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى، والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله الوجه وقربه وثوابه. Bait 71. Wa ba'da istisqa'uhu wa dhu qurad atau wa dhu qarad. Wa ba'da istisqa'uhu wa dhu qarad wa sudda an umratihi lamma qasad. Ini kejadian tahun berapa? Tahun itu ya. Wa ba'da istisqa'uhu ay wa ba'da dzalika, dan ini disebutkan oleh ulama di tahun ke-6. Ya, jadi ini masuk di kejadian tahun ke-6. Istisqa'uhu ini maksudnya adalah ketika Nabi meminta mator. Ya, ketika Nabi meminta mator, meminta hujan. Karena dan kejadian istisqa ini seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim terjadi di salah satu peperangan dari beberapa peperangannya Rasulullah di tahun ke-6. Sebabnya kaum musyrikin dan kaum munafikin ya itu melihat ketika itu mereka sedang dalam masa perang dan dalam keadaan yang ceklik atau kemarau. Kemudian mereka menghina seperti ini. Kalau memang Nabi coba berdoa minta hujan, turun hujan enggak? Ya, seperti itu. Ya. Akhirnya perkataan dari kaum munafikin ini sampai ke Nabi. Dan Nabi bertanya kepada para sahabat, awaqad qaluha, apakah benar mereka telah mengatakan perkataan tadi, yakni bahwasanya kalau saya Nabi, doa saya minta hujan itu akan diijabahi. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, karena sahabatnya pun ada yang jadi goyah imannya. Kemudian Nabi mengatakan, asa rabbukum an yaskiyakum. Kemudian Nabi menjulurkan tangannya berdoa, ya akhirnya didatangkan dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga terjadi di tahun ini adalah Ghazwah Dzu Qurad. Atau Dzu Qurad. Ya. Ini terjadi setelah perang Bani Lahyan yang kita sebutkan kemarin. Seperti itu. Terjadi pemberontakan ya dari kabilah kafir yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Ya, di mana pemberontakan ini merampas beberapa untanya Rasulullah. Ya, seperti itu. Jadi Rasulullah ini untanya tidak hanya di Madinah, ada di daerah pemukiman Bani Abdullah bin Ghatfan. Itu Nabi punya unta-unta di sana, unta-unta punya negara. Daerahnya namanya Ghobah. Memang daerahnya namanya Ghobah. Lah,
Onta-onta Nabi yang ada di Ghabah itu diserang sama Uyainah bin Hisn, dan tukang pengembalanya yang ditugasi Nabi dibunuh sekalian. Bahkan perempuan istri dari penggembalanya itu diculik juga. Ya, seperti itu. Ya, maka Nabi pertamanya yang mengonangani sih sebenarnya bukan Nabi, seorang sahabat namanya Salamah bin Aqwa. Sahabat yang terkenal dengan kalau lari cepat sekali. Nah, Salamah ini bernadar, saya akan mengejar mereka. Ya, akhirnya mereka dikejar sama Salamah dan dilempari panah. Ya, tetapi tidak mampu untuk berbuat banyak. Akhirnya Rasulullah mengajak beberapa sahabatnya dengan mudah untuk membantu Salamah bin Aqwa dan mengembalikan harta rampasan yang kambing-kambing tadi atau unta-unta tadi, ya, semampunya seperti itu. Jadi intinya itu pemberontakan di daerah Ibilnya Nabi, Ibilnya Madinah, di daerah Ghabah. Namanya ini perang Dzi Qorad. Kemudian selanjutnya dikatakan wasudda, sudda itu dihalangi an umratihi, dari umrohnya lama qasad, ketika Nabi menuju ke Makkah. Dan ini terkenal dengan nanti terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nabi di tahun ke-6 ini ingin umroh bersama 1.000 sekian dari sahabatnya, tetapi tidak dibolehkan untuk umroh di tahun ini, baru dibolehkan untuk umroh di tahun depan. Wa bai'atur ridwani awal wa bana fiha bi raihanata hadza buyina. Bai'atur ridwani awal, maksudnya awal itu sebelum, lebih dulu. Bai'atur ridwan itu terjadi sebelum perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Kurang lebih ketika Nabi dilarang untuk umroh, akhirnya Nabi menunggu di luar Mekah karena dilarang masuk Mekah. Kemudian Nabi mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan perjanjian dan kalau terjadi dua kelompok itu namanya perundingan, berunding. Di tengah-tengah Utsman masuk ke Mekah, ada berita burung syai'at, ya, tidak hoax tapi ya belum juga mesti benernya, namanya asyai'at, berita burung, kabar burung, mengabarkan bahwasanya Utsman dibunuh oleh orang Mekah. Akhirnya Nabi mengajak semua sahabat yang ketika ikut, ya, semuanya baiat ke saya, kita siap perang, kita siap mati, karena Utsman dikhianati, dibunuh, padahal dia seorang utusan, dan utusan tidak boleh dibunuh, walaupun kafir, walaupun apa, apalagi musyrik. Ya, jadi itulah baiatul ridwan, perjanjian untuk kita, baiatul kita, perang. Baik. Baiatul ridwan terjadi sebelum perjanjian Hudaybiyah. Kemudian terjadi juga di kejadian ini wabana fi hadisana bi Raihanah, telah kita sebutkan Raihanah bukan istrinya, tetapi surriyahnya atau amahnya, mamlukahnya. Baik, dan 73 wa furidal hajju bi khulfin fasma'ah wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Furidal hajju, diwajibkan haji di tahun ke-6 bi khulfin, walaupun ada khilaf. Yang pertama mengatakan kana fardul haji fi sanati sadisah, di tahun ke-6, seperti disebutkan di kitab ini. Yang lain mengatakan waftasi'ah, ada yang mengatakan tahun 9. Qila sanata ashrin wa huwa gharib, dan itu lemah.
Yang keempat, lebih lemah lagi, haji diwajibkan sebelum hijrah. Nah, jadi ini lebih lemah lagi. Jadi pendapat yang silang selalu berikhtilaf itu tahun ke-6 atau tahun ke-9. Maka Syafi'iyah mengatakan haji itu di tahun ke-9. Apa namanya? Di tahun ke-6. Kenapa? Dari sinilah Syafi'iyah berdalil kewajiban haji itu wajibun alat tarahi, bukan wajibun alal faur. Apakah haji itu harus segera? Artinya ketika orang haji sekarang itu biayanya misalkan 60 atau 75 juta. Ketika orang sudah memiliki uang 100 juta, bisa untuk makan, bisa untuk minum, bisa untuk tempat tinggal, bisa untuk beli oleh-oleh, persiapan semuanya, plus bisa untuk daftar haji. Apakah dia harus sekarang juga pergi ke Kementerian Agama terus daftar haji? Atau boleh tahun depannya lagi, dan seterusnya? Syafi'iyah mengatakan boleh tahun depannya, tidak ada masalah. Karena wajibnya alat tarohi, dalilnya adalah haji diwajibkan tahun ke-6, Nabi baru haji di Hajjatul Wada, dan Nabi seumur hidup haji hanya sekali. Ini salah satu sandarannya. Wa furidul hajju bi khulfin fasmah, ada 4 qaul tadi ya. Wa kana fathu Khaybar bis-Sabi'ah. Di tahun ke-7 Hijriah terjadi pembukaan tanah Khaybar yang dimukimi oleh orang Yahudi. Nabi mengepung Khaybar 20 sampai sekian likur ya, sekian 20-an hari seperti itu ya. Kemudian akhirnya ya Khaybar pun berhasil dikuasai oleh Rasulullah, dan yang tinggal di situ ya Yahudi yang diusirnya dulunya dari Madinah. Mereka membuat persekongkolan di situ. 84. Wa hadzru lahmil humuril ahliyah fiha wa mut'atin nisarradiyah. Al-humur al-ahliyah artinya adalah keledai. Al-humur al-wahsyiyah artinya adalah zebra. Bukan zebra cross, tapi zebra. Jadi ahliyah itu artinya jinak, wahsyiyah artinya liar. Keledai liar itu ya keledai yang mana kalau di Arab banyak, di kita jarang. Kalau keledai liar maksudnya adalah zebra. Jadi zebra itu halal. Ya, walaupun kita belum pernah makan, mungkin juga belum pernah lihat, tapi itu halal. Baik. Mut'atun nisa ar-radiyah. Ar-radiyah artinya al-qabihah. Terjadi juga di tahun ke-7 Hijriah pengharaman makan keledai. Tapi kalau susu kedelai masih halal ya. Yang haram susu keledai. Baik. Wa mut'atun nisa, nikah mut'ah, nikah dengan kontrak. Jadi kalau kita ini ahlu sunnah wal jamaah, orang Islam, kalau ketika akad nikah ya saya nikahkan kamu dengan anak saya, sudah. Tapi kalau nikah mut'ah, saya nikahkan kamu dengan anak saya 7 hari. Nah, seperti prostitusi persis, hanya saja dibalut dengan balutan agama, dengan nikah, ada pembukaannya pakai sholawat, pakai hamdalah, pakai khutbatun nikah dan sebagainya, pakai ittaqullah, ittaqu finnisa, ausu bin nisa'i khaira. Tetapi saya nikahkan kamu dengan anak saya binti fulanah binti fulan selama 3 hari, selama 2 hari, selama 5 hari, selama 1 bulan. Ini haram, tidak boleh ya. Dan itu menyelisihi tujuan dari nikah. Baik, ini diriwayatkan pengharaman nikah mut'ah ini yang meriwayatkan di Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim ini langsung
riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana menurut Syiah itu imam mereka. Anna Nabiyya qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yauma Khaibar wa an luhumil humul aliyah. Tahun ke-7 Hijriah. Bait ke-75. Thumma ala ummi habibatin aqad wa mahraha anhu najasyiyu naqad. Ummu Habibah namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Akad, Nabi mengadakan akad nikah dengan Ummu Habibah, dan maharnya naqad, dibayar. Naqada yang kudu artinya dibayar cash. Mahar Ummu Habibah ini terkenal dengan mahar Nabi ke istri-istrinya yang paling mahal, karena yang bayar mahar bukan Nabi, tetapi Raja Najasyi. Jadi wa mahraha anhun Najasyi naqad, yang bayar maharnya adalah Raja Najasyi, bayar dengan cash. Ya. Ketika Nabi menikahi Ummu Habibah, ya, itu yang membayar adalah Najasyi. Di riwayat dikatakan sebesar 400 dinar emas. 1 dinar emas gampangannya 4 gram. 4 gram dikali 400 berarti 1.600 gram. 1 gram 1 juta paling misalkan, berarti 1,6 miliar. Ya, ini yang bayarkan raja. Ya, sampai detik ini kalau kita lihat di berita aja coba, mahar putri raja Saudi, Yordan, ya memang segini-gini. Ya, namanya juga raja, ya kan? Kalau bukan raja ya bukan, enggak. 76. Wasumma diracuni. Rabi sallallahu alaihi wasallam diracun di tahun ke-6. Wasumma fi syatin biha hadiyah thumma astafa Safiyatan Safiyah. Summa astafa Safiyatan Safiyah. Siti Safiyah yang Safiyah. Safiyah yang pertama nama perempuan, Safiyah yang kedua sifat yang suci. Safiyatan Safiyah, Safiyah yang suci. Wasumma fi syatin biha hadiyah thumma astafa Safiyatan Safiyah. Di tahun ke-7 ini juga, setelah dibuka Khaibar dan dikuasai oleh kaum muslimin, sempat ada perempuan Yahudi yang menyuguhkan kepada Rasulullah daging kambing yang diracun. Kebetulan ya, ketika disuguh daging kambing itu, yang makan tidak hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ada juga beberapa sahabat yang ikut makan. Maka kejadian peracunan ini termasuk rentetan dari kejadian perang Khaibar. Salah satu sahabat yang ikut makan adalah sahabat Bishrun ibnul Barok, dan beliau gara-gara racun ini wafat, meninggal dunia. Akhirnya turun wahyu dari langit dan ditanya, karena Rasulullah dikasih tahu Jibril, ini yang meracuni fulana, perempuan yang menyuguhkan kamu ini. Akhirnya ditanya, kenapa kamu meracuni? Dijawab sama perempuan yang tadi, in kana nabiyyan lan yadurrahu wa in kana kadiban arahanallahu minhu. Kalau dia nabi tidak akan kena racun. Kalau dia bukan nabi, dia akan mati dan Allah akan arahana minhu. Kita akan tidak disibukkan oleh Muhammad ini. Akhirnya Rasulullah memaafkan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Bishr bin Barok yang meninggal dunia gara-gara makan ini, dibunuh. Perempuan ini dibunuh. Baik, ini kejadian
Nabi diracun. Tapi ketika Nabi diracun, kan ini pertama keyakinan kita orang Muslim bahwasanya Nabi diracun ini tidak apa-apa. Tapi ada riwayat sahih di hadis juga, sebelum Nabi meninggal, sebelum Nabi wafat, Nabi merasakan athar dari racun itu menjadi penyebab wafatnya Rasulullah. Bagaimana mengumpulkan dua riwayat ini? Mengumpulkannya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mahmud Syahidi ketika mensyarah Urjuzah ini. Ketika Nabi makan daging kambing yang beracun tadi, racun tersebut ditahan dengan kekuasaan Allah sehingga tidak berefek selama 4 tahun. Tahun 7, tahun 8, tahun 9, tahun 10, tahun 11 sampai sebelum Nabi wafat 4 tahun 5 tahun. Jadi racun itu tidak ada efeknya karena memang Nabi dijaga oleh Allah. Sebelum Nabi wafat, ketika Nabi di maradil maut, efek itu baru terasa. Jadi memang betul Nabi dijaga selama sekian tahun. Tapi ketika wafat, baru penjagaan itu untuk seperti menjadi sebab untuk wafatnya Nabi, agar Nabi wafatnya dalam keadaan syahid walaupun tidak perang. Jadi itu salah satu kompromi antara riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga terjadi di tahun ini pernikahan dengan Siti Sofiyah bintu Huyai, Sayyid Bani Nadir, dan ini ayahnya adalah tokoh Yahudi. Seperti itu. Dan terkenal sekali di sini bahwasanya maharnya Rasulullah kepada Sofiyah adalah memerdekakan Sofiyah dari statusnya sebagai budak. Ya, karena setiap ini kaidah ya, setiap orang kafir yang masuk ke ghanimahnya orang muslimin, perempuan dan anak-anak otomatis langsung jadi budak. Tetapi kalau laki-laki dewasa dikasih pilihan, bukan dikasih pilihan, dipilih oleh imam khalifatul muslimin, boleh dibebaskan, boleh ditebus, boleh dibunuh, boleh dibudak. Bisa memilih 4 perkara. Tapi kalau perempuan langsung jadi budak. Baik. Kemudian bait nomor 77. Thumma atat wa man baki muhajira wa abdu maimunata kana akhirah. Thumma atat Ummu Habibah. Thumma atat ay Ummu Habibah. Ini kan dikatakan wasumma fi syatin biha hadiyah thumma astafa Sofiyatan Sofiyah thumma atat Ummu Habibah wa man baki muhajirat. Jadi Ummu Habibah ini ketika nikah dengan Rasulullah, itu beliau Ummu Habibah masih ada di Habasyah. Karena dia termasuk orang yang ikut hijrah ke Habasyah dan belum balik ke Madinah kecuali dengan rombongan di tahun ke-7 Hijriah, perang Khaybar ini. Seperti sudah saya sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Baik. Di tahun ke-7 ini datanglah mayoritas dari muhajirin. Yang muhajirin di Habasyah itu ada sekitar 100, yang sudah balik ketika di tahun awal Hijriah 33 sekian, sisanya masih ada 50 sekian. Itu di tahun ini, tahun ke-7 Hijriah. Rombongan Ja'far bin Abi Thalib wa ashabu ajmain. Ya, dan Nabi mengatakan ketika itu dapat ghanimah Khaybar, ketika itu juga sahabat yang dari Habasyah yang sudah tidak ketemu mungkin 8-9 tahun ketemu. Maka Nabi sampai mengatakan, la adri, saya tidak tahu apakah saya bahagia karena ghanimah atau bahagia karena bertemu dengan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang sudah sekian tahun menghilang. Wa abdu Maimunata bintil Harits al-Hilaliyah kana akhirah. Jadi ini istri yang terakhir setelahnya Nabi tidak menikah dengan siapa saja. Wa qablu islamu Abi Hurairah wa ba'du umratul qada syahirah.
Sebelum itu, ya sebelum kejadian Khaybar, itu adalah Islamnya Abu Hurairah. Ya, walaupun Abu Hurairah belum sempat mengikuti perang Khaybar, tapi beliau sempat Islam sebelum perang Khaybar di tahun 7 juga. Kenapa Islamnya Abu Hurairah ini para hadirin semua? Itu dimasukkan ke kejadian besar. Nah, ini masalah penting sekali kalian sebagai mahasiswa mahasiswi muslimah, santriwati muslimah, ustazah da'iyah. Abu Hurairah itu Islam tahun 7 Hijriah. Bersama Nabi berarti berapa tahun? Hanya 4 tahun. 7, 8, 9, 10, 11. 4 tahun pun mungkin kurang genap. Tetapi Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah paling banyak. Abu Hurairah bukan minas sabiqin awal, bukan yang masuk Islam pertama. Abu Hurairah bukan yang dari awal terkenal dengan ulama sahabat seperti Abu Bakar Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Muhammad bin Mas'ud, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Tetapi Abu Hurairah itu di kitab hadisnya kaum muslimin itu bisa jadi nomor 1 rawi terbanyak karena berkat doa Rasulullah SAW, dan dia hanya berada di Masjid Nabawi hanya untuk menemani Rasulullah. Kaum kafir, kaum liberal, kaum sekuler kalau ingin menyerang Islam tidak berani langsung menyerang Al-Quran, karena semua kaum muslimin sepakat Quran itu garis merah. Sampai kadang sebagian kaum agama Islam yang mengaku Islam atau masih menghadap kiblat dan dia punya sebagian kemelencengan itu tetap nggak rela Al-Quran itu dihina. Ya. Maka yang diserang adalah hadis. Kalau dia mau menyerang hadis Rasulullah terang-terangan, nggak berani karena dia nanti akan dituduh melecehkan Rasulullah. Maka dia melalui menjatuhkan kredibilitas Abu Hurairah. Nggak mungkin itu Abu Hurairah hafal segitu hadis. Nggak mungkin. Akhirnya 5.000 hadis jatuh, padahal itu ada hadis akidah, ada hadis syariat, ada hadis qat'iyat, ada hadis mutawatirat, ada hadis daruriyatul-din, ada hadis inti-inti Islam, semuanya jatuh karena Abu Hurairah dilakukan. Bahkan ada orang dhalal yang mengatakan Abu Hurairah itu tokoh fiktif. Ya, itu makanya Abu Hurairah ini barang siapa yang mencoba untuk menyentuh Abu Hurairah, maka curigailah dia, karena Abu Hurairah ini adalah ikon sunnah nabawiyah dan sahabat-sahabat yang lain. Baik. Wa ba'du umratul qadha syahirah. Umratul qadha adalah umrahnya Nabi sebagai ganti umrah Hudaybiyah yang Sudda al-Sabili, yang ditahan di tahun ke-6 79. Wa rusla fil muharrami arsalahum ila al-muluki fa'alani. Terjadi di tahun 7 juga adalah Rasulullah mengutus utusannya di raja-raja. Nanti Anda cari, ini banyak sekali. Sahabat ini diutus ke negara ini, ke raja ini. Kemudian raja ini bagaimana kesannya? Ada yang menerima, tapi belum bisa masuk Islam. Ada yang menolak dengan halus, ada yang menolak dengan kasar, ada yang memberikan hadiah, ada yang saling bertukar. Ini banyak sekali. Memang setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah itu fursah bagi Rasulullah untuk melancarkan dakwah Islam, tidak hanya di dalam Jaziratul Arab, karena terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi benar-benar perjanjian Hudaybiyah, walaupun kelihatannya itu adalah negatif bagi muslimin, menekan muslimin, tetapi di baliknya fathan azimah, karena Rasulullah bisa menyebarkan Islam sangat luas sekali dan kaum kafir tidak boleh memeranginya. Kalau memeranginya maka perjanjiannya batal. Maka warusla fil muharramil muharrami, mengurim utusan-utusan
di bulan Muharram yang diagungkan, fil Muharrami al-mu'adzami. Al-Muharrami artinya al-mu'adzami. Ya, contoh ini walaupun tidak semua. Seperti mengutus Amru bin Umayyah ad-Dhamri kepada Raja Najasyi, mengutus Dihyah al-Kalbi kepada Raja Romawi, mengutus Abdullah bin Hudzafah az-Zahmi kepada Raja Persia, mengutus Hatib bin Abi Balta'ah, Raja Kristen Koptik di Mesir, Muqawqis. Ya. Jadi mengirim di banyak sekali. Dan ini kisahnya menarik ya, banyak nanti bisa baca. Salah satu contoh yang menerima dengan baik itu Raja Romawi. Salah satu contoh yang menerima dengan baik itu Raja Persia, sampai Nabi mendoakan semoga Allah mensobek kerajaanmu. Dan betul kerajaan Persia itu sekarang sudah nggak ada. Benar-benar hancur, sehancur-hancurnya sampai tidak memiliki peradaban, tidak memiliki kerajaan. Yang masih ada sampai sekarang dan belum hancur kerajaan Romawi, masih ada di Roma, di Vatikan, masih ada. Jadi ketika habis ada lagi, habis di Konstantinopel ada lagi di sini, habis di Yunani ada di sini, habis di Ethiopia ada di sini, habis di Mesir kerajaannya ada di sini. Yang penting di Roma masih ada. Nah, tapi kalau kerajaan Persia nggak ada sekarang kita. Orang Persia ada, namanya juga suku. Seperti itu. Baik, nomor 80. Wa uhdiyat Mariyatul Qibtiyah fihi wa fil thaminati sirri sariyah. Diberi hadiah ketika Nabi mengutus Hatib bin Abi Balta'ah ke Iskandariyah, Mesir, Raja Muqawqis, diberi hadiah Maria al-Qibtiyah. Ya, diberi hadiah Maria al-Qibtiyah. Naktafi bihal qadri. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok terakhir ya, insyaallah. Berapa bait lagi?